Saya urutkan dari atas. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang, sebagian tempat sudah membid'ahkan maulid ini. Kalau maulid bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi tidak pernah bicara sama sekali tentang hari kelahirannya. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Buka kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Apa kata beliau dalam kitab itu? Ketika Nabi SAW ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Siapa yang mengatakan dia tidak pernah bicara hari kelahirannya? Buka hurufnya, waw lam dal ta, wulida. Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Maka hari Senin dia berpuasa. Kalau begitu Nabi mengenang hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin dia mengenang hari kelahirannya. Hanya saja dia tidak beli kue tar dan lilin. Dia mengenangnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, lalu Fir'aun pun tenggelam di Laut Merah, maka hari yang bersejarah itu dikenang sepanjang masa sampai hari ini. Kita pun semua berpuasa pada tanggal Ashura 10 Muharram. Ketika ibu-ibu ditanya oleh anaknya, mama kenapa puasa hari ini? Pokoknya sudah begitu kata kiai, jangan nanya-nanya. Padahal di sana ada rahasia. Mengapa puasa tanggal 10 Muharram? Karena hari itu bersyukur nikmat besar selamatnya Musa alaihissalam. Maka Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Apa kata beliau? Kalau selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun mesti disyukuri setiap tahun, apalagi selamatnya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih hebat, Musa atau Muhammad? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak pernah membeda-bedakannya. Yang membedakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. La, tidak ada kesombongan dan keangkuhan. La fakhr. Tapi kita memuliakan semua para nabi. Tapi di antara para nabi itu ada ulul azmi. Di antara para nabi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil ketiga, ketika seorang laki-laki punya saudara kandung bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut nama Abdul Uzza, banyak orang tidak kenal siapa itu Abdul Uzza. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, semua ingat. Siapa itu? Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan cuma tanya satu nama. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama keren Anton. Hai Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza punya saudara namanya Abbas. Abbas bermimpi. Dalam mimpi dia melihat Abdul Uzza masuk neraka. Tidak ada keraguan sedikit pun Abdul Uzza masuk neraka. Karena dalam Quran dikatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Hai Abdul Uzza, ya apakah kau masuk neraka? Iya. Panas apa tidak? Sudah panas, kenapa nanya? Bagaimana neraka itu? Panas. Khuffifa ilayya fi kulli isnain. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'taqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah, budak hamba sahaya yang kutugaskan untuk menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Suwaibah, nanti kalau sampai masanya Aminah melahirkan anak, pulang ke rumah, sampaikan berita kelahiran. Maka Suwaibah pun pulang. Good night. Dia tidak ucapkan assalamualaikum karena dia kafir. Wahai Tuan Abu Lahab, ya
Keponakanmu sudah lahir, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Aku senang sekali adikku sudah mati meninggal dunia, tapi sekarang keponakanku menggantikannya. Maka wahai Suwaibah, saksikanlah sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal, maka engkau tidak lagi menjadi budak, kau bebas. Itulah sedekah terbesar. Orang kafir Quraisy bersedekah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seekor unta yang paling murah 35 juta, budak hamba saya lebih mahal dari unta, paling tidak 50 juta. Maka Abu Lahab bersedekah menyambut maulid Nabi 50 juta. Kalau ada orang sekarang bersedekah 50 juta maulid Nabi, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Sebarkanlah kertas sumbangan maulid Nabi. Ada yang nyumbang 500.000 di bawah Abu Lahab nanti. Ada yang nyumbang 5 juta, agak dekat sedikit. 50 juta, baru satu kelas. Sama-sama kelas VIP. Begitulah kemuliaan orang yang memerdekakan budak pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al-'adhab masruran bi ahmada fa kaifa bi dhanni alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Kalau saya sampaikan 6 bait syair ini di masyarakat umum, mereka diam saja. Tapi di pondok pesantren Az-Zainiyah, ketika saya sampaikan bait syair ini, siswa mengangguk. Apa yang mereka anggukkan saya tak tahu. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu, kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, ata'annahu fi kulli yawmil itsnaini abada, ada riwayat mengatakan dia diringankan azabnya setiap hari Isnin. Kenapa? Karena dia senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa bi dhannil ladzi tula umrihi, bagaimana kalau ada orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Allahu akbar. Oleh sebab itu, siapa yang suka hadir maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, tapi solat subuhnya jam 8, maka insya Allah satu sel dengan Abu Lahab. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenang kelahirannya. Tadi saya diberitahu maklumat informasi, kita akan baca Ustaz Somad maulid, kalau tidak salah Kiai Aang menyebut maulid Al-Barzanji. Tadi Barzanji. Yang dibaca di pondok kita selain Barzanji, Burdah. Kemudian Simtud Durar juga. Al-Barzanji, kami di Sumatera juga baca Al-Barzanji. Al-Barzanji ditulis banyak anak-anak sekarang tidak tahu. Kalau ditanya apa itu Barzanji, berjanji. Barzanji dari nama kota di Irak, namanya Barzanjah. Orang Barzanjah disebut Al-Barzanji. Orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Mesir Al-Misri, orang Irak Al-Iraqi, orang Sukabumi Al-Sukabumi. Maka Imam Al-Barzanji bernama Abu Ja'far Al-Barzanji. Bapaknya merantau ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dia pun lahir di Madinah. Sekolah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu kemudian diangkat menjadi mufti oleh kerajaan Turki Utsmani, ditempatkan di Yaman. Di hari tuanya dia menulis syair. Itulah syair Al-Barzanji. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini not yang paling rendah ini. Do. Nah, kalau dibawa tinggi dia batu. Al-jannat wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah Allah. Dulu itu dibaca dari awal sampai akhir. Tidak hanya 12 Rabiul Awal hari Maulid. Saat acara akikah anak dibaca,
saat acara walimah anak dibaca, saat acara pindah rumah dibaca. Tidak hanya menunggu maulid, baca Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayyanu. Marhaba ya nur al-aini. Selamat datang wahai cahaya mata kami. Dulu menyambut Nabi Muhammad, tapi sekarang ketika itu dibaca, keluar pengantin dari kamar. Marhaba ya nur al-aini. Dulu Nabi Muhammad bercahaya-cahaya, dia pun keluar dari kamar bercahaya, rupanya pakai jelly. Masya Allah. Ketika anak diayun juga pakai itu. Marhaba. Anak diayun untuk dipotongkan akikahnya. Marhaba pada hari ke-7. Kalau tidak ada uang pada hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak bisa ke-14, hari ke-21. Kalau tidak ada 21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ustaz Somad, boleh nggak kalau akikah anak saya ini saya tunda sekalian nanti pas khitan? Tanggung sekalian aja. Akikah, khitan, nikah sekalian. Ustaz Somad, saya sekarang ada uang, dulu miskin susah nggak ada uang, sekarang sudah ada uang. Boleh saya akikah umur saya 40 tahun? Boleh, silakan. Begitu kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, boleh akikah setelah dewasa, tapi hanya akikah saja. Jangan minta bacakan Barzanji. Minta ayun. Marhaba ayyanur. Minta cukur rambut. Minta ganti nama lagi. Kalau saya ganti nama boleh. Saya di Pekanbaru Riau cuma dipanggil Ustadz. Sampai di sini Ustadz Kiai Haji Ajengan. Masya Allah, luar biasa. Komplit. Nah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenang. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kenapa pada zaman dulu sahabat Nabi tidak buat maulid? Karena mereka kenal dengan Nabi. Mereka melihat wajah Nabi. Mereka makan dengan Nabi. Mereka mencium telapak tangan Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi halus daripada sutra dan lebih harum daripada semerbak kasturi. Ustaz Somad, dia kenapa setiap kali kami cium tangan Ustaz Somad wangi sekali? Sebelum salaman saya oles pakai parfum. Ini dia punya wangi. Tapi Nabi Muhammad SAW keringatnya pun harum semerbak. Sampai ditampung oleh sahabat, dia simpan dalam botol. Sahabat mengambil barakah dengan Nabi SAW. Bekas air minum Nabi disimpan oleh Asma binti Abi Bakar. Kirbah, kulit kambing yang dijahit tempat air. Ketika Nabi meninggal, Asma mengambil. Setiap anaknya demam, dia tuang air, dia minum dari bekas tempat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn Walid heran, kemana kalian suah? Peci saya hilang, peci saya hilang. Sahabat lain berkata, kenapa kamu cari peci? Banyak jual peci di pasar Madinah. Bukan masalah pecinya, tapi ada rambut Nabi di dalam. Mereka bertabarruk dengan athar peninggalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka cintanya. Tapi begitu sahabat Nabi ini hilang, maka zaman tabi'in mereka tidak kenal Nabi, maka ayah-ayah mereka membawa anak-anaknya. Di sini kami perang, Nabi patah giginya. Di sini kami perang saat Nabi kakinya luka. Di sini kami perang saat Nabi sholat jamaah. Di sini itu semua adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, ada ulama-ulama yang menulis sejarah Nabi dalam buku kitab. Yang paling tua Sirah Ibnu Ishaq, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Hisham, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Katsir, dan modern-modern banyak sekali. Ada yang ditulis oleh orang Islam, ada pula orang kafir yang menulis, namanya Karen Armstrong. Dari namanya saja Karen Armstrong, ini orang tidak sunat dan tak mandi wajib. Dia menulis buku judulnya History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Dia tulis lagi buku tebal, History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Nabi Muhammad, keselamatan untuk dia, SAW sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya mereka. Ada satu lagi orang kafir bernama Michael H. Hart. Dia tulis sejarah Nabi, 100 ranking most, lupa Inggrisnya, 100 ranking tokoh manusia paling berpengaruh di atas muka bumi. Seandainya yang menulis itu orang Islam, dia buat Nabi Muhammad nomor 1, tidak aneh.
Anda yang menulis buku itu Abdul Somad, lalu orang bertanya, kenapa kau buat Nabi Muhammad nomor 1? Aku mau mengharap syafaat. Tapi Michael H. Hart, dia tidak ada harapan apa-apa. Ketika ditanya, diundang dia ke Kairo oleh Majelis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah, Majelis Tinggi Urusan Islam. Kenapa kau buat Muhammad nomor 1? Karena aku lihat yang paling berhasil dalam kepemimpinan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, kata orang, kata hikmah, aduwwun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang jahil. Musuh mereka, tapi dia berakal, lebih baik dia jelaskan kebaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang Islam yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Jangan sampai ibu ditanya oleh anak, mama, Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi. Maka dimanapun maulid, nanti Pak Wakil Bupati buat acara maulid, datang. Angkatan darat buat maulid, datang. Angkatan udara buat maulid, datang. Angkatan laut buat maulid, datang. Angkatan langit ini sekarang hadir acara maulid. Maka datang Habib Umar bin Hafiz, masih hidup, pimpinan dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut, membuat lagi maulid kontemporer modern. Nama kitabnya Ad-Diya'ul Lami', Ad-Diya' cahaya, Lami' yang berkilau. Sebelum itu pula ada Al-Habib diyakini sebagai salah satu waliun min awliyaillah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang menulis dengan Simtud Durar. Salah satu ijazahnya berada pada Habib Anis Solo. Lalu kemudian ada pula yang menulis Burdah Al-Busiri, ulama besar dari Alexandria, 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Ada sebuah kota bernama Alexandria yang didirikan oleh Alexander the Great. Dulu orang kalau buat kota, dia buat nama dia. Apa nama kotanya? Alexandria. Siapa pendirinya? Alexander. Kalau saya membuat kota, apa nama kotanya? Somalia. Di Alexandria ada satu makam Al-Busiri. Pada suatu hari Busiri sudah kena penyakit lumpuh, tak bergerak sama sekali. Tapi tangannya masih bisa. Akhirnya dia, apa yang bisa aku buat? Menulis. Dia pun menulis. Apa yang dia tulis? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lalu dia pun tertidur. Dalam tidurnya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan selempang berwarna hijau, burdah. Ini aja hijau kan? Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah, dipasangkan di tengkuknya, di bahunya, lalu ketika dia terbangun badannya sehat, segar bugar. Karena memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merinding saya menceritakan ini. Entah merinding karena kisahnya atau karena kipas angin, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau dikatakan karena kipas, kenapa tak dari tadi kan? Kita mau istiwaan saat cerita ini. Mudah-mudahan kita termasuk, enggak, tak masalah, tak apa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat ketika hidup maupun sesudah mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adikku yang pandai membuat nazam, yang pandai membuat syair, buatlah, menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan apa? DITI tadi, 2 istri dan apa tadi saya. Sampai selesai ini saya meminta ijazahnya sebenarnya. Insyaallah selesai maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.